Dari Indonesia, Korea kelihatan sempurna banget ya guys. Drama romantis, kota modern, konser megah. Seolah hidup di sana selalu level dewa. Tapi di balik layar, ada orang Indonesia yang kerja di sana, pulang malam dengan badan pegal dan ngomong pelan. Di sini kita cuma dianggap tenaga kerja murah kok. Beberapa cerita bilang, mereka sering dipanggil cuma orang Indonesia atau orang asing. Seakan nama dan jati diri itu nggak penting, yang penting cuma label negara. Di internet juga nggak kalah pedas. Tiap ada berita soal pekerja Asia Tenggara, komentar yang muncul sering ngeledek warna kulit, cara ngomong, sampai kerjaannya. Ironinya, di sini kita ngefans abis sama Korea, maraton drakor, hafal lagu idol, beli skincare, bahkan kadang rendahin Indonesia sendiri sambil bilang, Korea tuh lebih maju, lebih keren. Jadi aneh ya, kita kagum setengah mati, tapi sebagian dari mereka justru melihat kita dengan tatapan, kamu di bawah gue. Pertanyaannya, rasa superior itu datang dari mana? Dalam psikologi, Alfred Adler debut ada yang namanya superiority complex. Orang kelihatan merasa paling hebat, padahal itu cuma topeng buat nutupin rasa minder dan takut kalah. Sekarang, bayangin teori itu ditempel ke Korea Selatan, negara yang menurut banyak laporan OECD dan WHO punya tekanan hidup tinggi banget, sampai kasus orang yang memilih mengakhiri hidupnya sering dibahas dunia internasional. Di tengah stres sekolah, kerja, biaya hidup tinggi, gampang banget muncul pola pikir. Hidup gue berat, tapi setidaknya negara gue lebih maju dari negara-negara Asia Tenggara. Di saat yang sama, ada budaya lukism, menilai manusia dari wajah dan penampilan. Kulit cerah, tubuh langsing, muka K-pop banget, dianggap standar emas. Sisanya, pelan-pelan diposisikan di bawah. Nah, bayangin, orang Asia Tenggara datang ke sistem kayak gitu. Kulit lebih gelap, wajah beda standar, kerjaan banyak di sektor kasar. Di mata yang sudah kejebak lukism, kita gampang banget ditempatkan di kotak lebih rendah. Ironisnya, Korea lagi krisis populasi dan kekurangan tenaga kerja. Banyak sektor justru jalan karena orang-orang dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mau ngisi pekerjaan yang berat dan sepi peminat. Jadi di satu sisi kita dibutuhkan, di sisi lain bisa direndahkan. Kayak diminta bantu angkat rumah orang, tapi pas makan cuma disuruh duduk di teras, nggak diajak masuk ke ruang tamu. Dan jujur, pola kayak gini nggak juga ada di Korea. Di Indonesia pun kita kadang rendahin suku lain, pekerjaan tertentu, atau negara lain yang kita anggap kurang. Bedanya, sekarang kita lagi ngaca lewat kasus Korea-Indonesia. Nah, di video ini kita bakal bongkar pelan-pelan. Dari mana rasa superioritas ini lahir? Apa hubungannya sama tekanan hidup dan lukism? Dan apa pelajaran buat kita sebagai orang Indonesia biar nggak kejebak pola yang sama? Korea kelihatan perfect, tapi pengalaman orang Indonesia di sana nggak selalu manis. Sekarang, di bagian intro, kita beresin dulu konteksnya. Di Indonesia sendiri, Korea itu udah kayak tetangga sebelah. K-pop di mana-mana, drakor tiap malam, jajanan Korea di warung, sampai gaya berpakaian dan skincare ikut kita tiru. Nggak cuma ngefans, banyak juga orang Indonesia berangkat ke Korea buat kerja, kuliah, dan magang. Ada yang sukses dan bahagia, ada juga yang pulang bawa cerita pahit soal rasisme dan status sosial. Kalau pakai istilah Joseph Nye, ini namanya soft power, kekuatan halus lewat budaya, musik, drama, yang bikin kita ngefans tanpa dipaksa. Dan Korea pinter banget main di wilayah ini. Soft power ini bikin kita sering naruh Korea di posisi wah banget, lebih modern, lebih tertib, lebih keren. Tanpa sadar, kita suka bandingin Indonesia dan merasa kita selalu di bawah. Di sisi lain, sebagian orang Korea melihat Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pasar besar dan sumber tenaga kerja. Jadi relasinya nggak selalu setara. Kita mengagumi, mereka menghitung peluang. Penting banget digarisbawahi, video ini bukan buat benci-bencian ke semua orang Korea. Jelas ada orang Korea yang baik, suportif, dan bela pekerja asing. Yang mau kita bedah itu pola pikir dan sistemnya. Jadi gini guys, di video ini kita bakal lihat Korea dari 3 sisi sekaligus. Psikologi, budaya, dan sistem sosial. Biar kita paham kenapa sebagian dari mereka bisa merasa di atas orang Indonesia dan tetangga Asia Tenggara lainnya. Pertama, kita bahas tekanan hidup di Korea dan kaitannya sama superiority complex tadi. Gimana rasa minder dan takut kalah bisa berubah jadi rasa pengen kelihatan lebih tinggi dari bangsa lain. Kedua, kita bakal kupas budaya lukism. Gimana standar cantik ganteng di Korea bisa ngaruh ke cara mereka menilai orang, termasuk ketika ketemu wajah dan kulit orang Asia Tenggara. Ketiga, kita lihat ironi krisis populasi. Korea kekurangan tenaga kerja, tapi justru mengandalkan orang Asia Tenggara buat ngisi pekerjaan 3D, dirty, dangerous, difficult, yang orang lokal makin enggan ambil. Di atas semua itu, ada piramida sosial berbasis negara dan kekayaan.
Negara barat sering ditaruh di atas, Korea dan negara kaya Asia agak di tengah, sementara banyak negara Asia Tenggara didorong ke bawah sebagai pengirim buruh. Tapi jujur, kita di Indonesia juga punya versi kecilnya. Ngerendahin pekerjaan tertentu, ngejek logat daerah, atau nganggap beberapa suku lebih tinggi. Jadi ini bukan cuma soal mereka buruk, kita korban suci. Jadi, video ini bukan cuma nanya kenapa orang Korea merendahkan orang Indonesia, tapi juga kenapa manusia suka banget bikin ranking antar bangsa, dan kita mau berdiri di posisi yang mana. Nah, abis intro ini, kita bakal mulai dari akar. Seberat apa sih tekanan hidup di Korea sampai sebagian orang merasa perlu ngerasa lebih tinggi dari negara lain, termasuk Indonesia? Itu yang bakal kita kupas di bab 1. Oke guys, sebelum bahas rasisme dan segala macam, kita mulai dulu dari akarnya. Rasanya kayak apa sih hidup sebagai orang Korea biasa dari pagi sampai malam? Bayangin lo masih SMA, tapi jadwal lo kayak orang kantor. Sekolah, les, tugas, pulang udah malam, repeat tiap hari. Buat banyak remaja Korea, itu bukan drama, itu rutinitas. Di rumah, banyak yang masih dengar target, harus masuk kampus top, harus sukses, harus bikin keluarga bangga. Gagal sering dipersepsikan sebagai aib, bukan proses belajar. Masuk dunia kerja, ritmenya nggak kalah gila, budaya lembur, pali-pali serba cepat. Pulang kantor pas langit udah gelap, tapi besok harus ngulang lagi. Ditambah lagi, biaya hidup dan harga rumah tinggi banget. Banyak anak muda Korea ngerasa, mau kerja sekeras apapun, susah kebayang bisa punya rumah sendiri. Nggak heran kalau laporan dari OECD dan WHO sering nyorot Korea sebagai negara dengan tekanan mental tinggi, stres, kecemasan, sampai banyak kasus orang yang memilih mengakhiri hidupnya karena nggak kuat dengan beban hidup. Nah, di titik ini, kita masuk ke kacamata psikologi. Alfred Adler nyebut istilah superiority complex. Orang kelihatan pengen di atas, padahal aslinya lagi nutupin rasa minder dan takut kalah. Kalau konsep itu ditempel ke Korea, bayanginnya simple. Hidup lo berat, mental lo lelah, tapi lo butuh sesuatu buat ngerasa, gue masih oke kok. Cara tercepat, bandingin diri sama kelompok yang dianggap di bawah. Di kepala sebagian orang, muncul kalimat kayak gini. Ya, hidup gue susah, tapi setidaknya negara gue lebih maju dari negara-negara Asia Tenggara. Pelan-pelan, itu bisa jadi mantra penghibur. Kalau pola pikir ini nggak disadari, dia jadi kebiasaan. Setiap lihat berita tentang negara lebih miskin, yang muncul bukan empati, tapi rasa lega. Oh, ternyata masih ada yang di bawah gue. Masalahnya, pola kayak gini nggak cuma ada di Korea. Di Indonesia pun, kita kadang ngerasa lebih tinggi dari suku lain, daerah lain, atau negara lain yang kita anggap lebih tertinggal. Polanya mirip, cuma objeknya beda. Jadi, kalau hidup lo udah penuh tekanan, dan lo terbiasa ngurutin orang berdasarkan status, sangat gampang buat lihat negara Asia Tenggara sebagai sasaran aman buat ngerasa lebih tinggi. Lama-lama, rasa gue di atas lo ini keluar lewat cara ngomong, cara bercanda, dan cara ngelihatin orang di jalan. Bukan selalu dari benci yang disadari, tapi dari kebiasaan ngerasa lebih tinggi. Sampai di sini, kita bisa lihat satu hal. Tekanan hidup yang tinggi, ditambah kebutuhan buat ngerasa masih lebih baik dari orang lain, jadi tanah subur banget buat munculnya rasa superior terhadap bangsa lain. Pertanyaannya, kalau kepala orang sudah penuh target dan perbandingan, apa cara tercepat buat nilai orang lain? Di Korea, salah satu jawabannya adalah penampilan fisik, wajah, kulit, dan tubuh. Di bab 2, kita bakal bahas gimana itu berkembang jadi budaya Lookism. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Lookism, alias budaya ngejudge orang dari muka dan penampilan duluan. Di Korea, lookism ini kayak udara guys. Dari iklan, drama, sampai obrolan santai, standar cantik itu kebaca di mana-mana. Kulit cerah, wajah kecil, badan langsing, gaya rapi, itu bayangan ideal. Di luar itu, pelan-pelan diletakkan di bawah. Di beberapa lowongan kerja, penampilan bukan cuma bonus, tapi kayak syarat halus. Foto mesti rapi, muka mesti enak dilihat. Di buku The Beauty Bias, Deborah Roth jelasin gimana orang yang dianggap menarik sering dapat bonus sosial. Lebih dipercaya, lebih gampang diterima. Ekonom Daniel Hammermesh bahkan nyebut ada beauty premium. Orang menarik bisa dapat peluang kerja dan gaji lebih tinggi dibanding yang biasa-biasa aja. Nah, kebayang ya? Di negara yang sekompetitif Korea, cantik itu investasi bukan cuma kalimat bercanda.
tapi strategi bertahan hidup. Sekarang, bayangin kita, orang Asia Tenggara, masuk ke sistem kayak gitu. Kulit lebih gelap, wajah beda standar, gaya hidup sederhana. Startnya aja udah dari minus. Di mata sebagian orang yang kejebak lukisem, ciri fisik kita gampang dikaitkan sama pekerja kasar, gak estetik, kurang rapi. Label itu nempel duluan, sebelum kenal. Komentarnya kadang halus, kayak, kulitmu eksotis ya, atau, kamu pasti dari negara panas ya. Kedengaran manis, tapi sebenarnya lagi nandain kita sebagai lain dan lebih rendah. Lucunya, orang bule dari barat sering dipuja, diajak foto, disambut ramah, dipamerin. Sementara orang Asia Tenggara sering ditempatin sebagai pekerja bukan tamu, padahal sama-sama asing. Jadi, buat sebagian orang Korea, lihat orang Asia Tenggara itu kayak lihat cermin terbalik. Kalau mereka merasa wajah dan kulit mereka lebih dekat ke standar ideal, mereka ngerasa posisinya otomatis di atas. Di titik ini, lukisem bukan cuma soal pengen cantik, tapi sudah nempel ke rasisme. Wajah dan tubuh tertentu dianggap lebih bernilai, lainnya otomatis dianggap kurang. Yang bikin makin miris, banyak pekerja asing nggak punya sumber daya buat ikutan main dalam budaya cantik ini. Gaji pas-pasan, kerja berat, waktu mepet. Kalau dinilai dari penampilan, yang mereka hampir selalu di posisi kalah. Nah, sekarang bayangin. Di satu sisi, kita dianggap kurang cantik dan kurang bergengsi. Tapi di sisi lain, Korea lagi krisis populasi dan butuh banget tenaga kerja dari Asia Tenggara. Ironi butuh tapi merendahkan inilah yang kita bongkar di bab 3. Oke guys, sekarang kita masuk ke bab 3. Di sini kita bahas ironi terbesar dalam cerita ini. Gimana Korea yang ngerasa lebih maju justru lagi bergantung sama tenaga kerja dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Singkatnya gini, Korea lagi kena krisis populasi. Angka kelahiran rendah banget, banyak anak muda ngerasa nggak sanggup nikah dan punya anak. Akibatnya, jumlah orang usia kerja pelan-pelan turun. Banyak laporan internasional nyebut tingkat kelahiran Korea termasuk yang terendah di dunia dan penduduknya menua cepat. Artinya, kalau nggak ada tambahan tenaga, bakal makin sedikit orang lokal yang mau dan mampu kerja di sektor berat. Di lapangan, banyak sektor mulai kelabakan. Pabrik kekurangan orang, ladang butuh tenaga, kapal nelayan kekurangan kru, sampai tempat perawatan lansia yang butuh petugas lebih banyak. Nah, disinilah konsep 3D jobs muncul. Dirty, dangerous, difficult. Pekerjaan kotor, berisiko dan berat yang makin lama makin dihindari warga lokal. Bukan cuma di Korea, tapi di banyak negara maju. Di titik ini, pekerja dari luar termasuk Indonesia dan Asia Tenggara jadi sangat penting. Mereka datang buat ngisi posisi yang orang lokalnya nggak mau atau nggak sanggup ambil lagi. Banyak teman-teman kita kerja di pabrik, di ladang, di kapal, atau di panti lansia. Polanya mirip, berangkat sebelum terang, kerja fisik seharian, pulang sudah gelap. Kalau mereka berhenti, banyak roda produksi bisa langsung goyah. Pemerintah Korea juga nggak pura-pura nggak tahu. Mereka punya program resmi kayak Employment Permit System buat mendatangkan pekerja dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Di atas kertas, pekerja ini dianggap solusi praktis. Tapi di kehidupan nyata, banyak yang tinggal di asrama sempit dekat pabrik atau di desa jauh dari kota. Secara fisik saja, mereka sudah ditempatin di pinggiran, bukan di tengah masyarakat. Di sisi lain, perusahaan dan ekonomi lokal diuntungkan. Pabrik tetap jalan, panen tetap terurus, jasa perawatan tetap tersedia. Singkatnya, sisi rapi yang kita lihat dari Korea juga berdiri di atas kerja orang-orang yang jarang kelihatan di kamera. Dalam teori ekonomi tenaga kerja, Michael Pior nyebut dual labor market. Ada pasar kerja inti yang relatif nyaman dan stabil, biasanya diisi warga lokal. Dan ada pasar kerja pinggiran yang lebih rapuh, sering diisi pekerja migran. Kalau kita tempel ke Korea, gambarnya jelas. Lantai atas diisi kantor nyaman di kota besar, lantai bawah diisi pabrik, ladang dan kapal yang banyak dipegang pekerja Asia Tenggara. Masalahnya, di tengah semua kontribusi itu, masih banyak laporan soal perlakuan gak adil, jam kerja panjang, lingkungan kerja keras, sampai komentar-komentar merendahkan yang dibungkus candaan. Gak semua, tapi kasusnya cukup sering muncul. Di sisi lain, ada juga orang Korea dan organisasi lokal yang bela pekerja asing, bantu urus hak, kasih pendampingan, sediakan tempat tinggal lebih layak. Jadi sistemnya keras, tapi selalu ada orang yang berusaha melawan. Kalau dipikir-pikir, ironinya gini. Tanpa pekerja Asia Tenggara, banyak sektor di Korea bisa goyah. Tapi sebagian dari mereka tetap menempatkan kita di dasar tangga sosial. Di bab 4, kita bakal bahas gimana tangga sosial itu bekerja. Dan kenapa paspor serta kekayaan negara bisa mengubah cara satu manusia menilai manusia lain.
Nah, sekarang kita masuk ke bab 4 guys. Kita bahas tangga sosial yang nggak kelihatan. Bukan cuma siapa di atas di kantor atau sekolah, tapi negara mana yang dianggap di puncak dan negara mana yang didorong ke bawah. Di Korea sendiri, budaya hierarki itu udah dari lama. Ada senior junior, kakak kelas adik kelas, atasan bawahan. Cara ngomong sampai cara duduk aja bisa beda, tergantung posisi di tangga. Di dalam negeri mereka juga sering bikin ranking gak resmi. Lulusan kampus mana, kerja di perusahaan apa, tinggal di daerah mana. Kerja di perusahaan top di Seoul jelas dipandang beda dibanding kerja di pabrik kecil di desa. Nah, begitu ketemu orang asing, tangga itu ketambahan satu layer lagi. Lo dari negara mana? Paspor lo sekuat apa? Negara lo dianggap maju atau cuma pengirim buruh? Dari situ sikap orang bisa langsung berubah. Dalam sosiologi global, Immanuel Wallerstein punya konsep World System Theory. Dunia kebagi jadi negara inti, semi-inti, dan pinggiran. Inti biasanya negara paling kaya dan berpengaruh. Pinggiran sering jadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja. Kalau kita tempel ke Asia, di kepala sebagian orang Korea, negara inti itu misalnya Barat. Korea dan Jepang mereka taruh satu tingkat di bawah sebagai negara maju Asia. Sementara banyak negara Asia Tenggara mentalnya masuk kotak pinggiran. Dari situ lahir semacam tier list nggak resmi buat orang asing. Bule Barat sering di atas, tamu penting. Orang Jepang atau negara Asia kaya lain lumayan dihormati. Orang Asia Tenggara sering dikaitkan dengan buruh dan kerja kasar. Data global kayak ranking paspor dan GDP juga sering dipakai sebagai bukti. Paspor Korea masuk kategori kuat. Paspor Indonesia di bawah. Buat sebagian orang, angka-angka ini jadi scoreboard. Negara gue di atas negara lo. Di level sehari-hari, hierarki ini kebaca di banyak tempat. Orang Barat ditempatin sebagai ekspat dan konsultan. Orang Asia Tenggara sebagai pekerja migran. Yang satu diundang ke ruang meeting, yang satu tinggal di barak pinggir pabrik. Dalam psikologi sosial, Jim Sidanius dan Felicia Prato nyebut social dominance theory. Manusia dan institusi cenderung membentuk dan menjaga hierarki antar kelompok. Siapa di atas, siapa di bawah. Dan sistem sosial biasanya diam-diam dukung urutan itu. Kalau digabung sama world system tadi, gambarnya makin jelas. Ada peta dunia yang ngatur siapa inti pinggiran, ada jiwa manusia yang suka ngurutin kelompok. Ketemu, jadilah keyakinan negara gue emang lebih tinggi dari negara lo. Tapi sebelum terlalu sibuk nunjuk, kita juga perlu jujur. Di Indonesia pun ada mini versi tangga sosial ini. Kita gampang kagum sama bule, tapi bisa ngerendahin TKI, suku tertentu, atau negara tetangga yang kita anggap kurang modern. Buat orang Indonesia yang kerja di Korea, tangga sosial ini kerasa banget. Dari cara dipanggil, diajak duduk di mana, sampai posisi kerja yang dikasih. Kalau nggak hati-hati, lama-lama mereka bisa ikut percaya kalau dirinya memang kelas bawah. Jadi, kita punya sistem dunia yang suka ngasih ranking antar negara, dan kita punya manusia yang suka ngerasa lebih tinggi dari kelompok lain. Pertanyaannya, kalau semua orang sibuk ngerasa di atas, sebenarnya siapa sih yang benar-benar unggul? Di bagian klimaks nanti, kita bakal bongkar ilusi merasa lebih tinggi ini. Dan yang lebih penting, kita cari jawaban, sebagai orang Indonesia, kita mau berdiri di posisi mana dalam sistem yang suka ngeranking manusia kayak gini. Oke guys, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Klimaks. Kita udah bahas tekanan hidup di Korea, Lookism, krisis tenaga kerja, sampai tangga sosial. Sekarang kita rangkai. Sebenarnya, kenapa sih mereka butuh merasa lebih tinggi dari orang Indonesia? Kalau kita jujur, ukuran unggul yang sering dipakai sebenarnya dangkal banget. GDP lebih tinggi, kota lebih rapi, paspor lebih kuat, budaya lebih populer. Dari situ muncul rasa, negara gue kelas atas, negara lo kelas bawah. Padahal, di balik angka-angka itu, ada generasi yang hidupnya penuh tekanan. Sekolah ketat, kerja nggak kenal waktu, biaya hidup tinggi, rasa cemas soal masa depan. Disitulah, teori superiority kompleks tadi mulai bekerja. Dalam kondisi kayak gitu, ngerasa gue di atas orang lain bisa jadi semacam pelampiasan halus. Hidup boleh berat, tapi setidaknya ada kelompok yang bisa dijadiin pembanding, biar ego nggak hancur. Di psikologi, ini nyerempet ke yang disebut Leon Festinger sebagai cognitive dissonance. Ketika realita hidup nggak seindah image negara maju, otak cari cara buat tetap merasa benar.
salah satunya dengan ngerasa lebih tinggi dari negara lain. Tambahin lookism ke dalam campuran itu. Standar wajah dan tubuh yang sempit bikin sebagian orang merasa fisiknya lebih dekat standar ideal dibanding orang Asia Tenggara. Jadinya, secara visual, mereka ngerasa sudah di anak tangga yang lebih tinggi. Lalu, World System dan Social Dominance Study ngasih panggung besar. Ada sistem global yang udah lama ngeranking negara inti pinggiran. Dan ada kecenderungan manusia buat mempertahankan hierarki itu. Tinggal ditumpuk, jadilah paket lengkap. Merasa lebih atas secara negara, ekonomi, dan penampilan. Disinilah jawaban intinya guys. Sebagian orang Korea butuh merasa lebih tinggi dari orang Indonesia bukan karena kita seburuk itu. Tapi karena sistem dan tekanan di sana bikin mereka butuh lantai bawah untuk menguatkan ilusi bahwa mereka sedang berdiri di lantai atas. Tapi penting, ini bukan soal DNA orang Korea. Pola kayak gini bisa muncul di mana saja, termasuk di Indonesia. Begitu kombinasi tekanan hidup, hierarki, dan rasa minder ketemu dalam satu paket. Kita pun bisa dengan gampang ngerendahin orang lain demi ngerasa lebih. Jadi, resolusinya bukan sekedar benci Korea balik, tapi sadar bahwa superioritas mereka itu ilusi yang ditopang sistem. Dan jangan sampai kita ikutan percaya ilusi itu, sampai-sampai kita merasa diri kita memang pantas di posisi bawah. Buat teman-teman yang kerja di Korea, mungkin pelajaran praktisnya gini. Lo boleh kerja di negara yang sistemnya ngeranking lo di bawah, tapi di kepala lo sendiri jangan ikut ngeranking diri. Bangun skill, tahu hak, cari komunitas, dan sadar bahwa lo bagian penting dari roda ekonomi mereka. Buat kita yang di Indonesia, mungkin pelajarannya boleh ngefans budaya Korea. Tapi jangan sampai itu dipakai buat ngerendahin negara sendiri. Mengagumi boleh, menghinakan diri sendiri jangan. Di level lebih besar, kita juga bisa dorong pemerintah dan media kita buat lebih lantang membela pekerja migran, kerjasama lebih adil, dan narasi yang memanusiakan, bukan cuma sekadar angka remitansi. Pada akhirnya, ukuran unggul itu bukan cuma soal seberapa kuat paspor lo, atau seberapa viral budaya lo, tapi cara lo memperlakukan orang yang secara sistem ditempatkan di bawah lo. Di titik ini, semua negara sebenarnya lagi diuji, termasuk Korea, termasuk juga Indonesia. Jadi, kalau ada yang rendahin kita sebagai orang Indonesia, terutama dari sistem yang sebenarnya butuh kita, mungkin sekarang kita bisa senyum tipis dan bilang di hati, yang kamu punya itu bukan keunggulan, cuma ilusi yang lagi kamu pegang kencang-kencang. Oke guys, sebelum kita tutup, aku mau garis bawahi sekali lagi. Video ini bukan buat nyerang semua orang Korea. Kita lagi ngebedah pola, budaya, dan sistem yang bikin sebagian orang ngerasa lebih tinggi. Karena kalau kita cuma marah, kita gampang kejebak, balas merendahkan. Padahal itu cuma muter di lingkaran yang sama, yang kuat nendang yang dianggap lemah. Yang paling bahaya itu bukan hinaan orang, tapi kalau kita mulai percaya, oh iya, kita emang di bawah. Nah, itu yang harus kita putus dari sekarang. Kita boleh ngefans budaya negara manapun, tapi jangan sampai fandom bikin kita minder sama identitas sendiri. Mengagumi itu boleh, menghapus diri sendiri itu jangan. Terus, buat teman-teman yang kerja atau kuliah di Korea, ingat ya, kontribusi kalian itu nyata. Banyak sektor jalan karena ada kalian. Jadi, jangan biarkan sistem bikin kalian merasa kecil. Kalau ada perlakuan gak adil, cari dukungan. Teman sesama Indonesia, komunitas, dan jalur resmi yang bisa bantu. Jangan dipendam sendirian. Buat kita yang di Indonesia, pelajarannya juga jelas. Jangan gampang ngeranking orang dari logat, kerjaan, daerah, atau suku. Soalnya kalau kita protes direndahin, tapi kita juga merendahin, ya sama aja. Intinya, superioritas itu sering cuma topeng, buat nutupin tekanan, buat ngerapihin ego, buat ngerasa aman. Tapi kita nggak wajib ikut main di panggung itu. Dan kalau ada yang nanya, terus kita harus gimana? Jawaban singkatnya, bangun kualitas diri tanpa harus nendang orang lain. Itu cara paling elegan buat naik kelas. Oke, sekarang aku pengen dengar dari kalian. Pernah nggak kalian ngalamin atau lihat cerita serupa, entah di Korea atau dimanapun, tentang orang yang ngerasa lebih tinggi karena negara atau penampilan? Tapi ingat ya, kalau komentar, kita jaga bahasa. Kritik sistem boleh, tapi jangan nyerang individu atau bawa-bawa kebencian ke satu bangsa. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu lebih paham, bukan lebih panas, berarti kita berhasil. Karena tujuan kita, sadar pola, bukan nambah musuh.